Baik, itu syarat dosa yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada pun dosa yang berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala ini, yakni manusia, itu terbagi dua lagi. Satu, apabila dosa itu berkaitan kepada manusia tetapi hanya berkaitan dengan kehormatan, mencemarkan nama baik, menghina, mencaci, menggibah, memfitnah, maka ditambah satu syarat lagi. 3 syarat tadi itu sudah ada ya. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi. Syarat yang keempat adalah sang pembuat dosa ini meminta halal, meminta ridha kepada orang yang dia telah bolimi. Dia telah mencemarkan nama baiknya. Dia telah mencoreng nama baiknya. Maka orang yang berbuat ini meminta maaf kepada orang yang telah dia zalimi. Yang keempat. Kemudian apabila berkaitan dengan harta benda nih, maka ditambah lagi syarat yang kelima. 4 syarat tadi ada: menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, dan yang kelima, mengembalikan harta benda yang dia telah zalimi kepada sang pemiliknya. Dia pernah mencuri, dia pernah korupsi, kembalikan semuanya. Atau hanya sekedar berhutang. Berhutang itu tidak berdosa kan? Ada nggak orang berhutang berdosa? Tidak. Hutang itu yang bikin dosa adalah kalau berkaitan dengan riba. Satu. Yang kedua, kalau mampu membayar tapi tidak mau bayar-bayar, muncil. Orangnya muncil. Yeah. Waktu berhutang, ya Allah, muhanya memberi maras. Berhutang, nah saya udah punya beras ini. Mukanya itu kayak jaralang Banjar, muha memberi maras. Tapi ketika ditagih hutangnya, mukanya kayak malakal maut. Galakan yang berhutang daripada yang punya hutang, yang menghutangi. Ada nggak begitu? Banyak. Hampir rata-rata kan ya. Ketika ditagih, marah-marah, saya belum punya uang lagi. Nah, datang lagi. Lagi terus. Padahal punya uang. Lah buktinya, nanti jalan-jalan, beli makanan mahal bisa, jalan-jalan bisa, nanti foto-foto, selfie, makanan aja dipoto, hutang nggak dibayar-bayar. Orang yang seperti ini dosa beneran dosa. Dan orang yang seperti ini kalau meninggal dunia nggak bakalan masuk surga, tidak bakalan masuk surga. Ada yang mengatakan, Allah alam, terlepas dari politik ya, kita tidak bicara politik. Nah, ada yang mengatakan tentara Hamas yang perang antara Israel sama Hamas tuh ya. Dia ada Hamas, ada Hizbullah, ada Iran. Ya. Hamas ini katanya dari apa namanya? Dari Sunni apa istilahnya ya. Kalau Hizbullah dari Syiah, kalau Iran negara. Nah, jadi katanya kalau mau jadi tentara Hamas itu boleh, tapi dengan 2 syarat. Satu, yang jadi tentara mesti wajib hafal Quran, dan yang kedua nggak punya hutang. Karena kalau seandainya pun meninggal dunia dihantam sama Israel mati, dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena masih ada hutangnya. Nah, oleh karena itu orang-orang Indonesia nggak bisa jadi tentara Hamas. Kenapa? Karena baru lahir sudah punya hutang.
Utang negara ditanggung sama masyarakat, bayar pajak untuk apa? Lunasin utang negara. Kalau kuliah itu cuma guyon saja ya. Nah itu kalau dosa besar nggak bisa diampunin, atau dosa makhluk kepada makhluk nggak diampunin pada 10 Muharram Asyura. Tetapi dosa-dosa kecil itu langsung terhapus, antivirusnya berjalan tanpa kita minta ampun. Dengan puasa Asyura langsung terhapus dosa-dosa tadi begitu. Nah jadi numpung nih besok 9 dan 10, maka jangan sampai lupa berpuasa ya. Kemudian 10 Muharram atau Asyura di dalam Islam adalah hari yang sangat mulia. Bahkan puasanya kata ulama nih ya, puasa Asyura sebelum Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin itu ada kewajiban berpuasa Asyura. Puasa Ramadan itu kan diwajibkan oleh Allah di tahun kedua, di bulan Sya'ban. Sudah 2 tahun berhijrah baru ada puasa Ramadan. Sebelumnya nggak ada puasa Ramadan. Cuman kaum muslimin dikatakan oleh ulama, mereka tuh kalau 10 Muharram itu kayak wajib puasa Asyura itu. Kayak wajib. Maka mereka itu berpuasa Asyura. Asyura adalah hari yang mulia. Karena banyak kejadian besar itu terjadi bertepatan di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Diciptakan Nabi Adam di tanggal 10 Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam 10 Muharram. Bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa 10 Muharram. Nabi Idris naik ke langit 10 Muharram. Nabi Nuh kembali ke muka bumi setelah melewati banjir yang sangat besar. Di seluruh dunia banjir. Kembali kapal Nabi Nuh di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat 10 Muharram. Nabi Musa membelah lautan 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya 10 Muharram. Nabi Muhammad mendapatkan gelar ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan Nun tanggal 10 Muharram. Apalagi? Banyaklah ya. Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan kembali setelah cincinnya hilang selama 40 hari, kemudian kembali mendapatkan cincin itu di tanggal 10 Muharram. Intinya banyak sekali kejadian yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Dan itu disebutkan oleh ulama di dalam kitab-kitab seperti kitab Fathul Mu'in ya, I'anatul Talibin, kemudian di dalam kitab Fathul Qarib itu ada semuanya ya. Itu ada disebutkan tentang hari-hari yang bertepatan, kejadian yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Tetapi